Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya melaksanakan tugas hari keempat, yaitu rangkuman substansi materi dari akuntabilitas, nasionalisme, dan etika publik. Sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya adalah Ari Wahyudi Saifuddin, jabatan petugas ukur unit kerja di seksi survei dan pemetaan kantor pertanahan Kabupaten Mamuju Tengah. Saya adalah salah satu peserta latsar CPNS Kementerian ATR BPN tahun 2019. Materi yang pertama adalah pengertian akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kata yang seringkali kita dengar tetapi tidak mudah untuk dipahami. Ketika seseorang mendengar kata akuntabilitas, yang terlintas adalah sesuatu yang sangat penting tetapi tidak mengetahui bagaimana cara mencapainya. Dalam banyak hal, akuntabilitas sering disamakan dengan responsibilitas atau tanggung jawab. Namun pada dasarnya, konsep kedua kata tersebut memiliki arti yang berbeda. Responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab, sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Materi yang kedua adalah aspek-aspek akuntabilitas. Aspek akuntabilitas yang pertama adalah akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Hubungan yang dimaksud adalah hubungan dua pihak antara individu atau kelompok atau institusi dengan negara dan masyarakat. Pemberi kewenangan bertanggung jawab memberikan arahan yang memadai, bimbingan dan mengalokasikan sumber daya sesuai dengan tugas dan fungsinya. Yang kedua adalah akuntabilitas berorientasi pada hasil. Hasil yang diharapkan dari akuntabilitas adalah perilaku aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil dan inovatif. Dalam konteks ini, setiap individu, kelompok atau institusi dituntut untuk bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, serta selalu bertindak dan berupaya untuk memberikan kontribusi untuk mencapai hasil yang maksimal. Yang ketiga adalah akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Laporan kinerja adalah perwujudan dari akuntabilitas. Dengan memberikan laporan kinerja, berarti mampu menjelaskan terhadap tindakan dan hasil yang telah dicapai oleh individu, kelompok atau institusi, serta mampu memberikan bukti nyata dan hasil dari proses yang telah dilakukan. Yang keempat adalah akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Akuntabilitas adalah kewajiban. Kewajiban menunjukkan tanggung jawab dan tanggung jawab menghasilkan konsekuensi. Konsekuensi tersebut dapat berupa penghargaan atau sanksi. Yang kelima adalah akuntabilitas memperbaiki kinerja. Tujuan utama dari akuntabilitas adalah untuk memperbaiki kinerja PNS dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Masuk ke materi berikutnya adalah pentingnya akuntabilitas. Akuntabilitas adalah prinsip dasar bagi organisasi yang berlaku pada setiap level atau unit organisasi sebagai suatu kewajiban jabatan dalam memberikan pertanggungjawaban laporan kegiatan pada atasannya. Akuntabilitas publik memiliki 3 fungsi utama menurut Bovens tahun 2007, yaitu yang pertama adalah untuk menyediakan kontrol demokratis, peran demokrasi, yang kedua untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan atau peran konstitusional, yang ketiga adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas atau peran belajar. Tingkatan dalam akuntabilitas. Akuntabilitas memiliki 5 tingkatan, yaitu yang pertama adalah akuntabilitas personal. Akuntabilitas personal mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri sendiri seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Yang kedua adalah akuntabilitas individu. Akuntabilitas individu mengacu pada hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya, yaitu antara PNS dan instansinya sebagai pemberi kewenangan. Yang ketiga adalah akuntabilitas kelompok. Kinerja sebuah institusi biasanya dilakukan atas kerjasama kelompok. Dalam hal ini tidak ada istilah saya, tapi yang ada adalah istilah kami. Yang keempat adalah akuntabilitas organisasi. Akuntabilitas organisasi mengacu pada hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai, baik pelaporan yang dilakukan oleh individu terhadap organisasi maupun kinerja organisasi kepada stakeholder lainnya. Yang terakhir adalah akuntabilitas stakeholder. Stakeholder yang dimaksud adalah masyarakat umum, pengguna layanan, dan pembayar pajak yang memberikan masukan, saran, dan kritik terhadap kinerjanya. Masuk ke materi berikutnya adalah pengertian nasionalisme. Menurut Wikipedia Bahasa Indonesia, pengertian nasionalisme
adalah suatu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara dalam bahasa Inggris yang berarti nation, dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia yang mempunyai tujuan atau cita-cita yang sama dalam mewujudkan kepentingan nasional, dan nasionalisme juga rasa ingin mempertahankan negaranya baik dari internal maupun eksternal. Masuk ke materi berikutnya, yaitu mengapa nasionalisme itu sangat penting. Berdasarkan dari modul yang saya pelajari, makna nasionalisme secara politis merupakan manifestasi kesadaran nasional yang mengandung cita-cita dan pendorong bagi suatu bangsa, baik untuk merebut kemerdekaan atau mengenyahkan penjajahan, maupun sebagai pendorong untuk membangun dirinya maupun lingkungan masyarakat, bangsa, dan negaranya. Kita sebagai warga negara Indonesia sudah tentu merasa bangga dan mencintai bangsa dan negara Indonesia. Kebanggaan dan kecintaan kita terhadap bangsa dan negara tidak berarti kita merasa lebih hebat dan lebih unggul daripada bangsa dan negara lain. Kita tidak boleh memiliki semangat nasionalisme yang berlebihan, tetapi kita harus mengembangkan sikap saling menghormati, menghargai, dan bekerja sama dengan bangsa-bangsa lain. Nilai-nilai nasionalisme Pancasila bagi ASN. Nilai yang pertama adalah ketuhanan. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan masyarakat yang bisa membedakan baik dan buruk, bisa membedakan halal dan haram, bisa membedakan yang hak dan yang batil. Kemudian nilai ketuhanan ini dapat diwujudkan secara nyata dalam perilaku sehari-hari ASN seperti religius, toleran, etos kerja, transparan, tanggung jawab, amanah, percaya diri, dan jujur. Nilai kedua adalah kemanusiaan. Dalam konteks perilaku ASN, kita dapat melihat wujud nyata ini melalui perilaku ASN yang humanis, tenggang rasa, persamaan derajat, saling menghormati, dan tidak diskriminatif. Seharusnya ASN menjadi contoh dan teladan untuk masyarakat, apalagi bagi mahasiswanya. Peristiwa ini bisa dijadikan contoh praktik diskriminatif dan tidak humanisme ASN, dan mungkin masih banyak contoh yang tidak pantas ditiru lainnya. Nilai ketiga adalah persatuan. Dalam konteks perilaku ASN, kita dapat melihat wujud nyata ini melalui perilaku ASN yang cinta tanah air, rela berkorban, menjaga ketertiban, mengutamakan kepentingan publik, dan gotong royong. Nilai yang keempat adalah kerakyatan. Nilai kerakyatan ini dapat diwujudkan secara nyata dalam perilaku sehari-hari ASN seperti melakukan musyawarah mufakat, kekeluargaan, menghargai pendapat, dan bijaksana. Yang terakhir adalah nilai yang kelima, yaitu keadilan. Nilai ini dapat diwujudkan secara nyata dalam perilaku ASN seperti bersikap adil, tidak serakah, tolong-menolong, kerja keras, dan sederhana. Masuk ke materi berikutnya adalah pengertian etika dan kode etik. Pengertian etika dan kode etik dapat diambil dari beberapa tokoh seperti Collins Cowboy mendefinisikan etika sebagai an idea or moral belief that influence the behavior, attitudes, and psychology of life, a group of people. Oleh karena itu, konsep etika sering digunakan dengan sinonim dengan moral. Tokoh yang kedua, Richard Kur, mendefinisikan etika sebagai tujuan hidup yang baik bersama dan untuk orang lain di dalam institusi yang adil. Dengan demikian, etika lebih difahami sebagai refleksi atas baik buruk, benar atau salah yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik atau benar, sedangkan moral mengacu pada kewajiban untuk melakukan yang baik dan apa yang harusnya dilakukan. Sedangkan kode etik adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam satu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Masuk ke materi berikutnya, yaitu kode etik ASN. Berdasarkan Undang-Undang ASN, kode etik ASN yang pertama adalah melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. 2. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. 3. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. 4. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang, sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan, peraturan perundang-undangan, dan etika pemerintahan. 6. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. 7. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien.
8. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. 9. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. 10. Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan atau jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. 11. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. 12. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin sebagai pegawai ASN. Masuk ke materi berikutnya, yaitu nilai-nilai dasar etika publik. Nilai-nilai dasar etika publik sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang ASN yakni sebagai berikut. 1. Memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi negara Pancasila. 2. Setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. 3. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. 4. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. 5. Menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. 6. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. 7. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. 8. Memiliki kemampuan dan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. 9. Memberikan pelayanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. 10. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi. 11. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. 12. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. 13. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. 14. Meningkatkan efektivitas dalam pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Definisi dan lingkup etika publik. Ada 3 fokus utama dalam pelayanan publik, yakni yang pertama, pelayanan publik yang berkualitas dan relevan. Yang kedua, sisi dimensi reflektif. Etika publik berfungsi sebagai bantuan dalam menimbang pilihan sarana kebijakan publik dan alat evaluasi. Yang ketiga, modalitas etika, menjembatani antara norma moral dan tindakan faktual. Mungkin cukup sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.